Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala dari Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal story sama valuations. Jadi apa itu story, apa itu valuations. Eh, yang menarik sih gini sih. Valuasi itu kebanyakan ngomongin tentang masa lalu dari sebuah perusahaan dan akhirnya diekstrapolasi menjadi sebuah value dari sebuah company itu sendiri. Ekstrapolasi di sini artinya dari masa lalu beranggapan masa depannya akan seperti begitu juga, dan akhirnya setelah dilakukan valuasi entah bagaimanapun caranya, PE ratio, PBV, DCF, apapun itu, hasilnya membentuk sebuah value dari sebuah perusahaan. Valuasi itu mengenai penilaian terhadap perusahaan itu sendiri kalau berjalan sebagaimana mestinya. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan story ini mengenai operasional dari hari-hari perusahaan tersebut, mengenai tentang bagaimana perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya kita bisa menebak arahnya ke depannya seperti apa gitu. So, kemarin ada bahasan di grupnya Indonesia Value Investor Forum. Menurut gue sih bahasannya menarik sih. Jadi mengenai tadi antara value, valuation sama story itu sendiri. Kita banyak banget, even kayak fundamental investor termasuk gue, value investor ataupun segala bentuknya yang mengandalkan fundamental lah ya, termasuk gue juga, itu lebih banyak menekankan di arah valuasi. Jadi valuasi itu tuh cuma bagian kecil dari bagaimana lu mengcapture cerita utuh dari sebuah company itu sendiri gitu. Buffett pernah bilang bahwa investor saat ini tidak akan mendapatkan hasil dari masa lalu. Intinya adalah kalau lu invest sekarang, apapun yang terjadi di masa lalu ya sudah terjadi, dan itu lu nggak akan dapetin dari masa lalu tersebut gitu. Nah, akhirnya dari situlah muncul yang namanya valuations ataupun kayak margin of safety gitu. Kenapa? Karena lu bisa salah mengenai menebak masa depan. Jadi kalau misalkan lu melakukan valuasi, akan jauh lebih bagus kalau misalkan lu mengasih room untuk error dalam bentuk valuasi lu, karena lu nggak tahu masa mendatang kayak apaan gitu. Tapi dalam melakukan hal valuasi tersebut, lu butuh story dari perusahaan tersebut mengenai bagaimana dia berkembang, bagaimana dia beroperasi dan segala macam, dan intinya lu harus menebak ke depannya seperti apa. Contoh hal yang paling menarik ya, unfortunately gue keluar banyak dari Apple, tapi ini adalah story yang menarik dari Apple dan kenapa gue masuk Apple kemarin. Gue bet on M1. uh, Awalnya gue betting on M1 dan valuasi saat itu masih PE sekitar 15-16an, dan gue ngerasa waktu pas gue ngelihat ada pertumbuhan sekitar 30%, gross profit membaik, dan ada story yang menarik di situ. Ada story dari M1 yang menurut gue bakalan menarik. Pertama, in term of valuations, gue bisa bilang dia at the fair value dengan room errornya cukup banyak. Room error di sini gue beranggapan dari sisi growth-nya, dan growth-nya itu ya kalau misalkan salah-salah dikit gue melakukan valuasi masih cukup banyak juga, dengan room of error ya kayak kira-kira hampir 50%-an lah, 30% lebih atau 50%, dan itu menggunakan metode valuasi yang gue pilih gitu. Kalian bisa pilih metode valuasi kalian, tapi dengan cara yang gue pilih gue bisa ngelihat bahwa ada room errornya kurang lebih sebesar itu. Jadi kalau misalkan dia bisa turun nggak, bisa. Kalau misalkan turun lagi ya udahlah, penuh terpaksa gue harus beli. Kuncinya adalah di fair tadi. Fair itu doesn't mean cheap. Jadi dia fair itu bisa turun menjadi cheap, dan lu bisa chip in lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, story-nya adalah M1 tadi. M1 ini adalah sebuah teknologi yang benar-benar merubah arahan dari prosesor, dimana lu sekarang bisa low low electricity untuk mendapatkan kapasitas yang jauh lebih baik dibanding prosesor. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknologi M1 ini atau ARMS itu ternyata sekarang sudah bisa menyalip prosesor, bahkan dengan kapasitas yang benar-benar lebih baik lagi gitu. Maksudnya kapasitas per electricity per voltage yang jauh lebih baik, sehingga bisa lebih hemat energi. Kalau misalnya bisa lebih hemat energi, kita bisa pasang chipset ini lebih banyak lagi dalam satu titik tertentu, dan ini benar-benar merubah teknologi, ranah teknologi itu sendiri.
Itu yang kedua. Yang ketiga, gue ngelihat bahwa hampir semua mobile, even kayak yang lain-lain segala macam gitu, yang kayak iMac, MacBook Pro, semua peralatannya dirubah menjadi M1 chip. Dan yang menarik adalah M1 chipnya adalah chip yang sama digunakan untuk di semua tempat gitu. Dan itu menyebabkan terjadinya scale quantity scale, di mana apa sih istilahnya gue lupa. Menyebabkan terjadinya efisiensi karena lu bisa memproduksi lebih banyak barang yang sama sehingga menurunkan cost of production tersebut, meningkatkan gross profit dari perusahaan tersebut in term of hardware doang gitu. Gue benci dengan softwarenya, tapi in term of hardware gue bilang it's a perfect machines lah. Unfortunately kayak Windows masih belum bisa mengakomodir M1, dan kalau misalkan dia bisa mengakomodir M1, gue rasa ranah dari industri kita akan benar-benar berubah gitu. Dan teknologi ini baru bisa dikejar menurut gue kayak oleh AMD dan dengan Opteronnya pada waktu itu, dan gue nggak tahu dengan apakah Opteron ini akan di reboot lagi atau enggak. Let's see, no one knows. Yang keempat adalah mengenai story dari lu bayangin deh, dunia prosesor itu lebih dari 30-40 tahun berkembang dan akhirnya sampai sejauh ini. Gue pernah ketemu sama temen gue punya insight sendiri. Temen gue waktu pas 2005-2006 dia lagi ada research mengenai prosesor itu sendiri. Jadi prosesor itu mengalami stagnasi, sehingga dari stagnasi tersebut timbullah dual core, quad core, dan segala macam. Kenapa? Karena jumlah transistor yang nggak bisa lebih kecil lagi. Dengan transistor yang lebih kecil lagi akan jauh lebih panas. Dan kalau misalkan jauh lebih panas akan terjadi loncatan elektrik. Dan kalau terjadi loncatan elektrik, prosesor tersebut jadi nggak berharga. Ya bayangin aja 1010 tiba-tiba berubah jadi ada errornya gitu. Error dalam bentuk hardware. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngomongin research, in term of research, dan sampai prosesor hingga saat ini gitu. X36, X64 yang sekarang digunakan oleh AMD dan Intel butuh banyak waktu, dan tiba-tiba ARMS muncul dan dalam waktu 10 tahun dia bisa mengalahkan X64. Butuh waktu 10 tahun untuk bisa sampai X64. Dan yang siapa? Apple itu sendiri. Apple sudah mengembangkan ARMS, ikut mengembangkan bersama dengan ARMS itu selama 10 tahun, dan arsitekturnya ARMS ini sekarang baru berubah di tahun 2021 kemarin. Apakah 2022 ARMS ini akan berubah? Ya no one knows. Yang problemnya adalah teknologi dari AMD dan Intel itu mereka harus berubah semua fabrikasinya untuk menjadi ARMS itu sendiri. Nah, butuh berapa tahun lagi mereka untuk bisa ngejar, dan ini bukan perkara bisa atau enggak, lama atau sedikitnya lah. Kalaupun mereka bisa ngejar, mereka butuh invest lebih banyak lagi, yang dimana hampir semua fabrikasi yang ARMS punya itu sekarang lebih banyak diambil oleh Apple. Sisa fabrikasinya itu diambil oleh handphone dan segala macam, jadi nggak ada fabrikasi prosesor lagi. Ya udah, berarti artinya Intel dan AMD harus invest lebih banyak untuk setup mesinnya, dan akhirnya mereka melakukan research terhadap ARMS tersebut. Bisakah mereka mengambil ARMS tersebut menjadi salah satu bagian dari prosesor mereka, dan akhirnya arsitektur prosesor mereka, dan akhirnya untuk melakukan produksi. That's the story. Story itu bakalan jauh lebih panjang ketimbang ketika lu ngomongin valuasi. Valuasi cuma ngomongin mahal, murah, fair atau enggak, dan segala macam. You need a story between the valuation itu sendiri. Jadi ketika lu tahu story dari perusahaan tersebut, lu tinggal nungguin bahwa apakah valuation ini cukup baik untuk gue masukin sekarang atau enggak. Karena kalau misalkan story-nya gak menarik, ya buat apa juga. Long term lu pegang juga susah. Dengan story yang seperti ini, gue ngerasa Apple bisa punya competitive advantage mungkin sampai 5 tahun ke depan kali. Kalau misalkan nggak melakukan macam-macam gitu, nggak melakukan macam-macam, nggak ada ini baru dan segala macam, nggak ada keluaran baru dan lain-lain sebagainya, cuma kayak nambah prosesor, nambah ini lebih cepat, lebih baik dan segala macam. Ya 5 tahun lah mereka punya competitive advantage untuk hal kayak gini gitu. Dan menurut gua kalau misalnya lu ngeliatin mesin dengan kecepatan yang cukup baik even for gaming, Apple bisa jauh lebih baik dibanding Intel untuk saat ini. So that's it. Gue mau ngomongin story bahwa
Story goes along the way dibanding cuma sekedar valuasi. Valuasi cuma nentuin kapan lu mau masuk doang sih. Kapan lu mau masuk, dan in terms kalau misalkan lu ngeliat story-nya itu lebih rendah dibanding value dari company tersebut, artinya lu kapan buat jual sendiri. Itu cuma soal moment to moment. Valuation is about moment to moment. Sedangkan story itu adalah bagaimana lu memandang dari sebuah perusahaan tersebut. Dan gue tutup dengan sebuah pertanyaan kemarin datang ke Instagram gue, mengatakan bahwa kalau misalkan perusahaannya bagus, story-nya baik dan segala macam, valuasinya naik, apakah bakalan gue pegang? Ya tentu saja gue bakalan pegang, karena story itu lebih tinggi stratanya menurut gue dibandingkan sebuah valuasi. Story itu ada mendriven valuasi tersebut. Kalau valuasinya naik, ya sudah, emang selayaknya. Sekarang pertanyaannya adalah kapan harus dijual. So that's another questions for another times. See you again next time. Kalau misalkan ada pertanyaan, lu bisa masuk ke Instagram gua, DM gua di @bayutabusala atau email gua di bayutabusala@gmail.com. See you again next time.